Jangan pas untung dapat Dapat sendiri, sendiri, ruginya ruginya orang. orang. Ini paling ngaco ini. Benar. Baik teman-teman, hari ini balik lagi sama saya sama Darman ya. Ya. Nah jadi karena kita melihat sebuah konten kita Ya. kemarin itu lumayan ramai dan banyak yang suka lah sama konsep-konsep yang seperti ini, jadi kita lanjutin. Nah hari ini kita mau bahas tentang apa gimana? Berita yang lagi viral di media sosial itu akseleran. Akseleran ya. Ya. Jadi akseleran katanya gagal bayar teman-teman. Kemarin saya ada cek juga Instagramnya terakhir update di Februari 2025. 2025. Udah berapa bulan? Ini Juni, berarti udah 4 bulan nih gak aktif. Nah, ada apa ini? Ada apa? Nah, menurutmu gimana nih tanggapan Luman? Oke, sebelum masuk ke situ kok, masuk itu bagi teman-teman yang belum tahu akseleran, apa itu akseleran? Mungkin kalau Jim bisa jelasin sedikit. Oke. Mungkin yang lebih sederhana gini ya, teman-teman udah familiar dengan bank ya, ya. Nah, kalau bank itu dia kan kita nabung di sana, terus bank kan memberi pinjaman. Yes. Nah, tapi kalau pinjaman aja, nah bank ini dia tanggung kan. Bank ini yang tanggung jawab. Ya. Si tabungan itu aman, Ya. nggak ada masalah, gitu, tetap bayar. Dan dijamin LPS. Dan dijamin ada LPS di situ kan. Senilai 2 miliar per satu nasabah. Nah, jadi kalau akseleran ini dia kan B2B lending nih. Ya. Nah, konsepnya ini beda. Jadi dia seperti si bank, tapi ada yang mau minjam, dia kasih tahu nih, siapa nih mau minjem ini, gitu. Jadi peer-to-peer lending itu istilahnya kayak cuma mediasi broker. Nah, ya, ada broker Antara yang butuh uang sama yang punya uang. Ya. Jadi akseleran ini cuma mediasi Nah, antara dua ini. nah jadi dia sebatas kayak siapa nih mau minjam, nah dia masukin ke platformnya, terus siapa yang mau pinjemin. Nah, tapi ada resikonya bunganya memang tinggi ya. Returnnya menarik. Itu sampai 18%. Saya pernah coba juga sih waktu pertama kali COVID itu 2021 saya ada coba, lancar sih, gitu kan, lancar. Nah cuman sekarang nggak tahu nih kenapa, makanya kita mau bahas ini. Sebenarnya akseleran ini menarik guys, peer-to-peer lending, karena di antara perbankan, bank umum, BPR dan pinjol itu ada satu gap yang nggak bisa digapai mereka, yaitu masuklah akseleran atau peer-to-peer lending ini. Ya. Jadi kalau kita berbicara bisnis, kalau di akseleran dia bisa namanya invoice financing guys. Nah jadi dia bisa misalnya nih kita ada project, tapi projectnya kita nggak bisa nih, nggak ada duit, karena kita ajuin lah sama akseleran. Nah akseleran talangin, nanti invoice itu masuklah ke akseleran. Nah cuman kita mau bahas itu kenapa bisa gagal bayar. Ada beberapa poin, ada 4 ya. Ada 4 poin yang mau kita bahas hari ini. Ya, ada 4 poin yang kita bahas. Jadi sebenarnya di akseleran itu yang pertama itu dia ada asuransi. Asuransi ya. Ya sampai cover 99%. 90%. 99%. Luar biasa. Ya, tapi saya nggak tahu kenapa dia nggak bisa ke bayar. Harusnya kan kalau udah 99%, dia udah nunggak di atas 90 hari, dia harusnya dibayar nih. Ya, udah payment ya. Ya, tapi kita lihat udah searching itu nggak kebayar. Sampai saat ini belum kebayar. Dan menariknya saya cek kok di campaign-nya itu dia tulis 99% di cover asuransi, tapi nggak dicantumin ya tuh ya. Ya. Itu asuransinya itu cover satu company atau per pinjaman. Nah, itu. Nah, jadi ini agak beda ya contohnya. Kalau dia per company artinya semua pinjaman di cover asuransi. Ya. Nah, asuransi seperti yang kita tahu dia ada limit. Ya, ada limit. Ada limit ya. Ya. Ada limit. Misalnya kayak kita ya mungkin yang lebih familiar tuh kayak kesehatan lah. Ya. Kita mau klaim kan ada limit. Limitnya berapa gitu. Nah, atau dia per pinjaman. Yes. Nah, kalau pinjaman harusnya 90 hari itu dapat itu udah pasti ya. bayar. Nah, cuma kita nggak tahu nih asuransinya bentuknya seperti apa.
Tapi kalau analisa kita harusnya dia ke ini super company sih, karena dia ada limit pinjaman kan. Kalau memang pinjaman itu macet, masa dia lebih limit dan 99% Iya. bulanannya kan gitu Iya. kan. Harusnya seperti itu. Mungkin teman-teman yang tahu mungkin bisa drop di kolom komentar. Ya. Berdasarkan pembahasan kami sih harusnya asuransi di cover per company, satu company. Satu company, Iya. semua pinjamannya gitu kan. Tapi coba kita bahas lah teman-teman di sini, karena belum ada putusan juga nih, Iya. kita belum bisa menjudge juga Ya, sebenarnya. kita bisa bahas terlalu dalam Ya. karena belum ada informasi resmi dari Ya. akseleran atau asuransinya itu. Ya. Nah, terus yang kedua itu Poin kedua, di setiap pinjaman itu ada namanya agunan. ya, Nah, biasanya kalau bank itu dia main aman 70 sampai 80% LTV-nya. LTV-nya. Orang nggak tahu nih nanti LTV apaan. Jadi misalnya nilai agunan itu 100 juta, yang dipinjamkan oleh bank itu dia nggak 100 juta, tapi dia di angka 80 juta sampai 70 sampai 80 juta aja. Ya, benar. Nah, jadi itulah namanya LTV tadi teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga ya. Ya. Nah, yang ketiga itu yang kedua tadi itu harusnya kalau memang dia ada agunan, ini nggak masalah sih. Harusnya nggak masalah. Kalau Cuma butuh waktu aja. butuh waktu. Jadi investor tuh nggak perlu panik, cukup tunggu waktu penyelesaian agunan ini selesai, pasti Dia ya, ini dan jual agunannya harusnya balik sih. harusnya balik. Nah, cuman kita nggak tahu dia ada agunan atau enggak, Ya, karena dia di DKP itu ditulis tuh ada agunan atau tidak nih dia. ya, Nah, tapi kalau ada agunan dia pakai invoice. Nah, ini yang agak repot nih. Kalau invoice-nya memang belum tertagihkan, bisa ditagihkan. ya, Tapi dengan syarat pekerjaannya clear. ya. Proyeknya jalan. Nah, Ya, kalau proyeknya jalan-jalan. nah, itu yang jadi masalah. Itu nanti ada poin keempat. Nah, Nah, itu poin keempat nanti kita bahas. Oke. yang ketiga manajemen resiko. Jadi manajemen resiko itu apa? Jadi kalau tugasnya itu dia meminimalisir resiko yang Risiko. terjadi. Nah, di akseleran kita nggak tahu apakah ada mismanagement risiko atau tidak. Nah, tapi kalau misalkan dia mismanagement, dia ada bahaya. Ya. Nah, contoh pinjaman, ini contoh ya teman-temannya, ini contoh. Ini belum bukan pasti ya, ini masih Ini example, nah, pradugaan. Versi dugaan, ada lender atau ada pinjaman, dia mau masuk, dia pinjamin di situ, terus gagal bayar. Nah, terus karena dia gagal bayar, dia mau nutup ini dengan pinjamannya baru. Ya, Tapi pinjaman baru ini sebenarnya fiktif. fiktif. Nah, jadi dia mau nyelamatin yang lama-lama. Tapi kan makin lama kan makin kena nih. Ya, istilahnya itu gali lubang tutup Tutup lubang. lubang. Jadi sebenarnya bisa jadi si A ini yang butuh dana itu dia udah gak muter, Ya, muter. Jadi diterbitlah invoice fiktif supaya dana ini cair. Nah, itu juga PR untuk teman-teman yang mau investasi di semua instrumen. Itu harus di-clearkan dulu. Cara manajemennya itu kelola dananya gimana sih? Jangan sampai nanti terjadi dengan bayar, ternyata pinjamannya palsu. Ya, fiktif. Ya, sama yang terakhir ya. Ya, yang terakhir itu mungkin kelola di risikonya. Ya, Lebih kalau ini nasihat lah ya. Nasihat lah. ya. Ya. Closing kita itu nasihat untuk teman-teman. Peer-to-peer lending ini memang menggiurkan karena dia sampai 18%. Ya. Ini ya, Returnnya. itu returnnya 18% itu kalau di deposito itu mungkin hampir 3 kali lipat. Itu deposito BPN itu bunga LPS loh. Ya. Nah, bunga LPS itu 3 kali lipat. hampir 3 kali lipat lah. Dua kali lipat lebih, hampir 3 kali lipat. Ke 3 kali lipat. Nah, jadi itu tinggi banget. Nah, artinya apa? Seperti hukum alam lah. Ya. Resiko yang tinggi itu ada bunga yang tinggi. Ya, high risk, High risk, return. high return. Cuman risiko ini kita kan bisa mitigasi. Mitigasi. Ya, caranya gimana? Nah, Seperti manajemennya, mereka mengelola dana kita itu kayak gimana? Dan setelah mereka cairkan dana, itu mereka ada cek nggak proyek ini jalan atau enggak? Kalau proyek berjalan, misalkan proyek jalan nih, dia nggak bisa bayar, otomatis
masih ada dapat pembayaran, Ya. tagih invoice. Ya. Mas, yang menjadi masalah adalah dia nggak bisa bayar, proyek nggak jalan. Ya. Nah itu selesai semua. Ya, Kita ini berharap ya paling di asuransinya. Ya, asuransi. Ya, Ya. itu cara terakhir lah. Ya. Mungkin itu ya teman-temannya yang kita mau bahas untuk akseleran. Kalau teman-teman ada update atau mau didiskusiin atau ada yang salah dari kami, kita diskusi di kolom komentar. Kalau perlu kita buat part 2 ya. Pak Tua. Ya, kalau Oh sama ada ini kok satu. Kan lagi rame juga yang akseleran itu yang mereka sering influencer, influencer ya. Oh ya. yang F. F ya, inisial F ya. Inisial Ya. F. Ini banyak yang diseret tuh. Ini kasihan juga nih. Sebenarnya sih influencernya nggak salah guys, karena dia cuma nge-edukasi sharing peer to peer tuh ada project ini loh, Ya. ada instrumen ini loh yang menarik dengan return 12-18%. Dia ada kasih sampel juga sih. Ya. Maksudnya nih kalau di obligasi gimana, kalau di deposito gimana. Teknis mekanismenya dia ada jelasin. Kita jelasin. Nah, cuman memang kayaknya dia terafiliat lah ya. Ya, Kayaknya dia nge-endorse ya. ya. Nah, Katanya. katanya, cuman kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu di sana, cuman kita lebih, Lebih ke menyampaikan benar. meskipun ada influencer apapun yang jelasin suatu instrumen itu teman-teman harus pelajarin lagi lebih detail karena risikonya itu lebih di teman-teman dan yang beli atau jual itu juga teman-teman. Ya, ibaratnya untung kalian yang dapat, rugi ya kalian yang tahu Iya, sendiri. rugi gitu. yang tahu, jangan pas untung dapat Pas sendiri, sendiri, ruginya ruginya orang. orang. Nah, ini paling ngaco ini, nggak benar. Ya, oke. Mungkin itu aja ya teman-temannya untuk case akseleran ya. Ya. Thank you teman-teman. See you. See you.